Masih bersama saya Rahayu Japar pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Diduga kelaparan, kawanan monyet liar menyerbu permukiman di Lombok Barat. Berulang kali tertunda, pengosongan lahan sengketa di Mataram dieksekusi. Belasan keluarga dipindahkan ke Huntara. Kasus DBD turun. Lombok Tengah jadi wilayah endemik penularan demam berdarah. Kasus aktif DBD kini tersebar di 2 kecamatan. Paling banyak? Ya, paling banyak. Terus harga berapa aja itu? 2 pemuda berinisial IWS 32 tahun dan MHA 38 tahun diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga mengedarkan narkotika di sejumlah kafe di wilayah Suradadi, Kecamatan Narbada. Ini Pak Kadus banyaknya. Duduk. Tersangka ditangkap di depan sebuah kafe saat menunggu pelanggannya bersama seorang rekan wanitanya berinisial TH 22 tahun yang merupakan seorang pemandu lagu. Polisi menyita 30,38 gram sabu-sabu, alat isap, ponsel, timbangan, uang tunai ratusan ribu rupiah, dan sebuah pistol airsoft gun sebagai barang bukti kejahatan. Selain berkomplot mengedarkan narkotika kepada para pengunjung tempat hiburan, ketiganya merupakan pengguna narkotika karena hasil tes urinnya positif. Ada 3 orang terduga yang kami amankan. Yang pertama, inisial IWS. Ini adalah sebagai pemilik barang berupa sabu-sabu dan juga shotgun yang kami amankan pada saat penangkapan. Yang kedua yang kami amankan inisialnya HA, sehari-harinya membantu IWS melakukan penjualan atau mengedarkan narkoba. Yang ketiga adalah seorang perempuan pemandu lagu, inisialnya TH, yang menyalahgunakan atau memakai sabu-sabu dari hasil tes urin yang sudah kami lakukan. Tersangka mengaku berjualan narkoba sudah 3 bulan dengan sasaran para pengunjung kafe. Jualannya di luar. Iya, di luar. Tapi karena itu minum, jadi bawa barang itu dibawa gitu. Iya. Tujuan kamu jualan di mana sih sebenarnya? Di luar, Pak. Di luar mana? Di seputaran Suradadi. Cara kamu jualan gimana? Kamu COD kah? Atau Kamu telepon, Pak. Kamu telepon. Jadi kamu anterin gitu? Enggak, dia yang nyari itu. Dia nyari kamu. Pembeli yang nyari. Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Tim gabungan Kepolisian Resort Lombok Timur menggelar operasi penyakit masyarakat di kawasan wisata Pantai Labuan Haji pada Selasa malam. Razia dilakukan dengan mendatangi satu persatu lapak pedagang yang diduga menjual miras tanpa izin bagi para pengunjung pantai. Dalam operasi tersebut, petugas menyita ratusan liter miras tradisional yang diperjualbelikan secara sembunyi-sembunyi oleh pihak lapak. Selain memberi peringatan, tim gabungan juga mengancam akan mencabut izin dan memproses hukum para pedagang jika membandel. Ternyata di sana di lapak-lapak itu banyak yang menjual miras. Di sana diketemukan sekitar 100 sekian botol. Itu diamankan dan dibawa ke Polres. Disampaikan kepada penjual-penjual itu agar berhenti menjual. Karena apabila mereka tidak mau berhenti menjual, akan diberikan sanksi. Selain akan merutinkan razia miras di kawasan wisata, polisi juga akan rutin berpatroli untuk mencegah peredaran miras yang diduga memicu tingginya angka kriminalitas. Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.
Pemerintah Kota Mataram kembali mengosongkan puluhan are lahan sengketa di lingkungan Pondok Perasi, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Pengosongan dilakukan petugas dengan menggusur rumah yang berdiri di area lahan sengketa. Pengosongan tersebut merupakan yang kedua kalinya sejak tahun 2020 lalu setelah mendapatkan perlawanan hukum dan protes dari warga, sehingga proses penggusuran tertunda. Untuk sementara, belasan kepala keluarga yang digusur dipindahkan ke hunian sementara oleh pemerintah Kota Mataram. Petugas memastikan langkah pengosongan lahan karena sengketa lahan antara warga dengan warga, pemilik lahan dinyatakan inkrah dan berkekuatan hukum. Somasinya sudah kita kirim 2 kali, yang memang rencananya setelah Lebaran. Ya, setelah Lebaran kami tunda karena ada giat Kuningan Galungan. Akhirnya yang di kemarin somasi yang kedua di tanggal 19 ya rencananya, tapi dibatalkan juga. Jadi sebenarnya mereka sudah paham, cuma karena memang ada oknum lah ya yang semacam dogma lah, cuci otak mereka sehingga seolah-olah tanah ini dikuasai oleh mereka. Sebagai solusi, warga korban penggusuran untuk sementara akan dipindahkan ke tempat hunian sementara di Pondok Pelangi sambil menunggu rampungnya pembangunan rumah susun di wilayah tersebut. Dari Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Jinak. Udah jinak. Seekor sapi jenis lokal milik warga Kelurahan Karangpule, Kecamatan Sekarbelo, Mataram dipilih Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu hewan kurban di NTB. Sapi bernama Alex memiliki bobot 669 kg dan harga 55 juta rupiah. Selain diberi perawatan khusus, sapi Bali milik Presiden tersebut juga rutin diberi pakan alami dan vitamin untuk menunjang pertumbuhannya. Sapi juga dimandikan 2 kali sehari dengan kondisi kandang yang tetap bersih agar tetap sehat. Peternak mengaku bangga sapi lokal juga dipilih sebagai hewan kurban oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya, ini jenis sapi apa, Pak? Sapi Bali. Ini, dikasih makan apa saja nih, Pak? Kalau pagi rumput aja. Kalau zuhur batang pisang sama dedak. Kalau sama malam batang pisang sama dedak. Untuk merasa senang aja bisa dibeli sama Bapak Prabowo. Sapi tersebut nantinya akan disumbangkan Presiden bersama 10 sapi jumbo lainnya ke warga di 10 kabupaten kota di Provinsi NTB saat Hari Raya Idul Adha. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.